membanting diri, membenturkan kepala, sampai tangannya retak. Cir, itu dia lakukan sendiri dengan sadar karena dia dipaksa oleh sosok tinggi besar berjubah hitam yang menurut dia, kalau dia nggak lakukan itu, kita semua akan mati. Dia cerita seperti ini saat awal penempatan di Baratajaya itu, dia udah kerasa ini urusannya bakal rumit. Karena menurutnya bangunan ini sarang setan. Malam itu tiba-tiba dia ambil sesuatu dari tas kecil yang dia bawa, bulat, ada semacam rantai kecil. Pas gue ambil untuk lihat lebih dekat, ternyata itu... Halo anak mama, gue Algis. Kembali gue akan mengajak kalian yang penakut menjadi pemberani. Amin. Di Scary Story kali ini, gue akan menceritakan sebuah cerita yang gak pernah diceritakan oleh YouTube channel manapun. Wait, sebelum itu, dukung kami dengan subscribe. Horror on. Listen and we start now. Cerita ini ada di akun Twitter yang bernama @kirek_swasta. Gua mau update cerita yang pernah terputus di tahun 2013. Kenapa tiba-tiba gue mau cerita? Karena salah satu temen gue yang ada di cerita 7 tahun silam itu meninggal beberapa hari lalu. Dan dia bilang kalau suatu saat dia udah gak ada, tolong ceritakan hal yang pernah dia alami. Ini agak seram ya. Jadi cerita ini dia nulis di Twitter ini tanggal 2 Februari 2020. Jadi masih segar lah, masih hangat. Gue lanjut. Bukan gue gak sopan atau apalah ya, hanya aja missing link. Kalau gue nggak cerita, dan ini juga sesuai permintaan almarhum sebelum meninggal. Beberapa hari ini gue galau mau cerita atau tidak, karena hal seperti ini kurang etis. Hanya karena dia pesan aja, jadi gue beranikan. Tapi buat teman anak mama, gue juga sedikit takut sebenarnya. Cuman kalau kita percayalah yang gue bilang tadi, kita penakut tapi mencoba pemberani, insya Allah nggak ada apa-apa ya. Gue lanjut. Salah satu temen emang sempat ngalamin hal yang seperti ini, gue ceritakan di 2013 itu. Dan selalu ngomong kejadian itu karena dia jatuh atau kecelakaan tunggal. Padahal enggak. Gue enggak mengada-ngada soal ini. Setelah itu, kita kepisah kota. Komunikasi masih jalan, dan 2 tahun lalu kita ketemu. Kita ngobrol, mengenang masa-masa lalu kita kerja bareng sampai dia cerita tentang kejadian di Baratajaya. Jadi ini ada di Baratajaya di Surabaya. Tapi dia agak tercekat. Tiap cerita mirip orang ketakutan dan merasa ada orang yang liatin. Tiap cerita dia takut gitu. Mata kemana-mana, mirip orang gak tenang, dan tiba-tiba memejamkan mata rapat gitu sambil tangannya nutup mata. Oh jadi kemana-mana, nutup mata, tangannya juga nutup. Oke, kebayang lah ya. Gue awalnya alihkan pembicaraan tiap dia cerita. Biarlah gak usah diungkit lagi, pikir gue gitu. Tapi bentar, kemudian dia cerita lagi dong. Dan kita tiap ketemu selalu siang sambil makan, bukan malam hari. Jadi kalian bisa bayangin kayak apa tuh takutnya dia. Iya udah siang, dia masih takut ya. Udah nembus siang dan malam, dia cuma bilang, "Mene lek aku mati kudu embo cerita kabeh. Sing bakal tak critakno kon." Gue cuma diam, sedih sih, kenapa bau-bau mati. Jadi malam itu pas gue ke Baratajaya, dia ada di kontrakan karena gak sehat kondisinya. Plus, abis pingsan juga karena kerasukan di Baratajaya. Gue sedih banget pas dia cerita sebenarnya dia bukan kesurupan dan dibanting-banting setan, tapi dia lakukan sendiri karena dia diancam. Wow, berarti dia dengan kesadaran penuh berarti ya. Gue lanjut, gue pusing banget pas dia cerita bahwa dia lakukan itu, membanting diri, membenturkan kepala, sampai tangannya retak. Cir, itu dia lakukan sendiri dengan sadar karena dia dipaksa oleh sosok tinggi besar berjubah hitam yang menurut dia, kalau dia nggak lakukan itu akan mati. Oh jadi dia melindungi temannya. Jadi yang selama ini kita yakini dia kesurupan, itu dia lakukan dengan sadar karena nggak mau teman-temannya mati. Gokil sih. Dia lihat dengan sadar saat itu yang di Baratajaya, potongan kepalanya dipegang sosok berjubah hitam, dan kondisi kita sudah tinggal dicabut nyawanya gitu. Oh oke. Berarti teman-temannya dipegang potongan kepalanya oleh berjubah hitam dan tinggal dicabutnya nyawanya gitu. Kemudian si jubah hitam itu bilang ke temanku kalau teman-temannya mau selamat, maka dia harus berkorban. Berkorbannya adalah dengan menyakiti dirinya sendiri
sampai si jubah hitam ini puas dan mengembalikan kepala kita ke badan kita. Gokil sih. Itu yang dia lihat. Gue saat itu mencoba ngumpulin temen yang dulu barengan untuk mengklarifikasi hal itu. Beberapa cuma bilang udah lupa, melupakan dengan sengaja mungkin. Dan kawan lain malah ngomel-ngomel gara-gara gue pernah mentweet artinya. Dan saat itu emang viral banget, jadi dia sebel gitu. 2 orang lagi mau datang dan kita ketemu. Gue penasaran, pengen tahu apa yang dialami masing-masing kepala saat itu. Dan 2 teman yang lain itu membenarkan apa yang gue lihat. Ya karena emang kita selalu bareng sih. Dan malam itu temenku yang meninggal ini cerita detail sampai gue nangis pas dia cerita. Semacam dia gak akan lama lagi. Oh jadi dia udah tahu nih kapan dia meninggal ya. Dia itu religius banget, ibadahnya kuat dan sering lakukan tirokat. Yang kalau gue bilang dia waskito sebagai Kristen yang taat. Oke. Dia cerita seperti ini saat awal penempatan di Baratajaya itu. Dia udah kerasa ini urusannya bakal rumit. Karena menurutnya bangunan ini sarang setan. Oke. Malam itu tiba-tiba dia ambil sesuatu dari tas kecil yang dia bawa. Bulat, ada semacam rantai kecil. Pas gue ambil untuk lihat lebih dekat, ternyata itu sumbat air. Dan dia bilang, Kon Eling Bat Tub Baratajaya. Ceritanya tiba-tiba melintas. Dia nemu barang itu pas pertama akan bersih-bersih bangunan tua itu. Oh jadi itu bangunan tua ya. Ada di halaman depan setelah gerbang. Dan dia ambil barang itu dan dia simpan. Itu satu hal yang gue dan temen lain gak tahu. Oh jadi dia ngambil, dia doang yang tahu. Terus dia cerita lagi ada barang lain yang lebih ngagetin. Gue udah gak enak dan saranin dia gak usah cerita. Maksud gue nih udah makin kemana-mana arahnya. Tapi dia yakinin gue kudu tahu walau gak usah dipegang itu barang. Tolong rahasiakan ini. Buka silahkan. Tapi pas aku mati, pesannya. Ya dia bawa piyama pas kejadian itu. Gue cuma diem, gak tahu. Ini piyama bukan aku yang bawa. Ketika kita lapor kejadian ini ke kantor dan diputuskan segera nonaktifin bangunan ini sebagai depo, kita dipencar dan aku masih ditempatkan di sekitar situ. Kata dia nih yang udah meninggal. Ya gue abis itu ditempatkan di Lamongan dan semua dipencar. Ketika kalian dibingungkan oleh setan di bangunan itu, aku bisa tahu dan lihat kalian dengan detail, tapi aku gak bisa menjangkau kalian. Alam kita udah beda, dan aku disandra oleh dia yang paling berkuasa di bangunan itu. Dia yang berjubah hitam yang kalian tidak pernah lihat. Ketika kalian dihantui macam-macam hantu, aku ingin bantu, tapi aku gak bisa. Aku semacam lihat film sampai akhirnya, aku mohon supaya kalian jangan diapa-apakan. Hal ini dia jadikan syarat untuk nyiksa aku. Tapi gak apa-apa, aku rela. Lakukan ini asal kalian selamat. Gue nangis pas dia cerita itu. Selesai. Ceritanya cuma sampai situ. Tapi setelah gue dan tim anak mama ngeriset ada apa di Baratajaya, mungkin ada cerita lain, gue menemukan fakta lain. Bangunan itu gak pernah berhasil dipakai bisnis apapun, termasuk aku. 2001 pernah kerjain tempat itu. Kalau nggak salah, Jalan Baratajaya nomor 3, lupa lama tepatnya. Yang penting ceritanya kan. September 2001, dulu aku tinggal di Manyar Jaya dekat Vihara. Kerja di Baratajaya itu bangunan ex-distributor Sampurna. Kata tetangga sekitar, beberapa kali jadi tempat usaha dan gagal terus, auranya emang jelek di sana. Ketika perjanjian sewa diingatkan jangan naik ke lantai 3, karena ada rumor di atas pernah ada yang meninggal. Seorang lelaki mati kesetrum. Gak ada kaitan atas usaha yang akan dilakukan. Makanya aku cuek aja. Yang penting kerja. Setelah perjanjian dilakukan, mulailah proses renovasi untuk usaha. Hari pertama, tukang ketimpa talang air dari atas. Luka parah, tapi hidup. Anggapnya kecelakaan kerja biasa. Sampai akhirnya dia rada siuman dan bilang gak bakal lagi lanjutin kerjaan di Baratajaya. Pekerja itu cerita ketika sedang menaikkan talang pakai kerekan, dia lihat ada laki-laki di balkon lantai 2 pakai celana piyama sambil pegang pisau. Kalau kalian ingat di cerita pertama tadi, bahwasannya yang menceritakan di Twitter itu teman yang udah meninggal, dia ngambil piyama. Kalau lo inget, kalau nggak inget, rewind aja. Fokus. Dia kasih tahu temannya, tapi nggak satu pun yang mengindahkan. Semua sibuk kerja dengan fokus masing-masing. Sampai akhirnya laki-laki berpiyama itu
mengulurkan tangannya yang pegang pisau, memutuskan tali kerekan, dan dia melotot ke arah pekerja tadi. Dan Talang tiba-tiba jatuh karena talinya putus. Gokil nggak sih? Ada hantu yang nggak tahu orang sih. Tapi logika gue hantu sih, jadi putusin tali kerekannya gitu. Gue lanjut. Talang berat itu jatuh menimpa pekerja itu dan harus dibawa ke rumah sakit. Hal aneh terjadi pada saat yang sama di tempat itu. Satu pekerja yang lain tertegun ketika di depannya ada lewat lelaki pakai piyama jalan naik ke tangga menuju lantai 3 sambil pegang pisau. Yang membuat dia seram adalah di ujung tangga atas ada sosok wanita duduk ongkang kaki, rambutnya panjang, tertawa melengking. Siang hari, coba siang hari, apalagi malam hari kan. Dan laki-laki berpiyama itu jalan naik ke atas menuju wanita kuntilanak itu. Laki-laki yang sama seperti yang sebabkan kecelakaan tadi. Sempat berhenti beberapa saat karena banyak tukang yang mangkir karena 2 teror hantu itu yang ternyata masih berlanjut. Singkat cerita, tempat itu selesai renovasi dan siap pakai untuk usaha. Disinilah beberapa hal terjadi. Mulai dengan teror sosok pocong yang tiba-tiba jatuh di mes tempat tidur karyawan. Jadi dijatuh gitu ke tempat tidur, gokil nggak lo? Ataupun kuntilanak di kamar mandi lantai 2. Ada seorang pegawai, anak Madiun, dan nginep di mes. Satu malam dia teriak-teriak ketakutan dan minta tolong. Beberapa teman yang mendengar bergegas masuk ke kamar mes dan mendapati anak itu tidur dan ada pocong yang rebahan di dadanya. Gue lanjut ya, sampai tadi ada pocong yang rebahan di dadanya. Gokil nggak? Bayangin nggak lo ada pocong rebahan di dada lo gitu. Melihat pemandangan itu bukan menolong tapi justru pada ketakutan. Ya iyalah. Lari keluar kamar namun pintu kamar menutup dengan keras. Kejadiannya di lantai 2. Kalau dari luar mes itu kelihatan karena jendelanya kaca. Teriakan dari atas menarik perhatian yang di luar. Nah, dari luar beberapa orang melihat kalau di mes kelihatan ada 4 pocong yang warawiri mes atas, dan di lantai 3 nampak laki-laki piyama itu sambil memegang pisau. Laki-laki itu melotot ke bawah, adu pandang dengan orang di bawah yang pada lihat. Bubarlah semua orang itu karena ketakutan. Sedangkan nasib anak-anak di mes gak kalah menegangkan. Mereka terkurung di kamar dan sudah pucat mau pingsan melihat temannya ditindih pocong. Jadi pocongnya gak pergi-pergi, bray. Jadi dia selalu di dada gitu. Malam itu beberapa sesepuh kampung menuju ke Baratajaya 3. Konon bisa mengusir hantu itu. Mumpung baru nampak jadi mau diusir sekalian. Membuka gerbang yang lumayan berat. Dan pas buka pintu mereka dicegat sosok pria berpiyama tepat di pintu gerbang. Dari 7 orang, 5 orang lari tanpa percuma. Gerbang menutup keras dan mereka dipegang 2 kuntilanak setinggi mungkin 2 meter. Gokil, tinggi juga. Lengkingan tawa di jam 8 malam dan kondisi jalan ramai. Itu sangat mengagetkan sekitar. Gokil gak? Ada hantu yang maksudnya bisa ngeramein warga. Biasanya kan kalau ada hantu, ada keramaian dia hilang, takut. Ini tapi kayak lo berani, gue berani nih. Lo jual, ya gue beli gitu. Sedangkan 2 orang yang gak lari ditarik masuk. Laki-laki berpiyama itu naik ke lantai 2. Suara tawa keras sekali melengking di malam itu. Karena aku diberikan tanggung jawab atas bangunan itu, saksi mata jemput aku ke Manyar, sekitar 10 menit jalan dari sana. Ingat kejadian lalu tentang tukang itu bikin aku ngeri. Karena tanggung jawab kerjaan, aku kudu ke sana walau takut. Dan benar, tepat di lampu merah, beratang, motor mogok. Aku rada feeling nih gak enak nih. Aku lanjut jalan kaki karena udah dekat Baratajaya 3. Gerbang tertutup dan di halaman ada beberapa orang pingsan. Udah bikin makin kecut. Aku lompat lumayan tinggi. Pas bisa ke halaman, sesaat mau raih pintu, ada tangan pegang tangan aku kenceng banget, seperti diremas dan didorong hindari pintu masuk. Aku jatuh tersungkur ke belakang dan tepat di depanku ada 2 sosok laki-laki yang tinggi besar, pakai piyama garis-garis tapi nggak kelihatan mukanya. Tiba-tiba gelap aja dan bener, tiba-tiba aku sadar. Itu yang bisa gue dan tim anak mama dapetin dan sampein. Walaupun ceritanya sedikit ngegantung, kentang nih. Ya itulah, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kalau kalian memang
penasaran lebih lanjut tentang cerita ini, boleh tulis di komen. Gue akan ngeriset lebih dalam lagi. Tapi percayalah, cerita ini real, true story. Bagi orang-orang Surabaya mungkin, atau bagi orang-orang yang sudah tahu cerita ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Follow kami di Instagram @anakmamaberani. Subscribe channel ini, thank you. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan. Fokus dan jangan pernah sendirian. Anak mama cabut, bye.